Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kita dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran PKN dengan judul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan norma yang berlaku di masyarakat. Kompetensi dasar yang pertama, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menganalisis norma yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu mendeskripsikan perumusan, pengesahan, dan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, menganalisis nilai kesejarahan perumusan, pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dan menyajikan hasil telaah norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan dengan mengembangkan nilai berpikir kritis, kreatif, kerjasama, dan kejujuran. Materi pembelajaran tentang konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau hukum-hukum dasar pada sebuah negara dan juga sebuah norma sistem politik dan hukum pada pemerintahan negara yang terkodifikasi sebagai dokumen tertulis. Sejarah perumusan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejarah perumusan Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini mempunyai tugas untuk merancang sebuah rumusan yang disebut Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta ini kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945 mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Panitia perancang Undang-Undang Dasar melaporkan hasilnya. Pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang Dasar berjumlah 42 pasal. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu yang menjadi ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan
dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Dengan demikian selesailah tugas Panitia BPUPKI. Sejarah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua PPKI. Arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi konstitusi dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, penentu dan pembatasan kekuasaan negara, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara, memberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara, penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli kepada organ negara, simbolik sebagai pemersatu, simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa, simbolik sebagai pusat upacara, simbolik pengendalian masyarakat, sarana keperkayasaan dan pembaruan masyarakat. Peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan, agama, dan pemikiran yang berkembang di masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang BPUPKI, yaitu nasionalisme dan agama. Perbedaan di antara anggota BPUPKI dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Dalam persidangan PPKI, para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan, ketelitian, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi, dan penuh dengan pemufakatan dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka. Selanjutnya kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian norma. Secara umum, norma adalah seperangkat peraturan atau kaedah-kaedah yang menjadi pedoman atau petunjuk hidup manusia dalam bertingkah laku di masyarakat. Macam-macam norma. Pertama, norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa, berisi perintah dan larangan dan bertujuan mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat.
Pelanggaran terhadap norma agama akan mendapatkan sanksi dosa dan hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan disebut juga norma moral, yaitu kaedah aturan yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari hati nurani manusia. Kesusilaan merupakan norma yang paling tua dan asli karena keberadaannya bersamaan dengan lahirnya manusia. Contoh norma kesusilaan: berlaku jujur, tidak menyombongkan diri. Norma kesopanan yang ketiga. Norma kesopanan adalah aturan atau kaedah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama, kebiasaan dalam masyarakat. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan atau kaedah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Norma hukum bertujuan untuk mempertegas norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, serta bersifat melengkapi hal-hal yang belum diatur dalam norma-norma yang lain. Norma hukum dibuat karena ketiga norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan, belum mampu memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Ketiga norma tersebut belum bisa menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Karena pertama, tidak ada ancaman hukuman yang cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Kedua, belum semua tata tertib keputusan manusia dalam masyarakat itu dilindungi oleh ketiga norma tersebut di atas. Contoh norma hukum adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Kedua, tidak mencuri, tidak merampok, atau tidak menipu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.